Kita sering dengar soal energi panas bumi ya kan? Tapi kepikiran nggak sih gimana caranya uap dari dalam perut bumi itu bisa nyalain lampu di rumah kita? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas prosesnya satu persatu. Oke, jadi pertanyaannya gini, gimana caranya uap super panas yang kejebak jauh di bawah tanah itu bisa kita manfaatkan? Ini bukan sulap loh, tapi sebuah proses engineering yang keren banget. Yuk kita mulai dari langkah pertamanya. Oke, perjalanan kita mulai dari jauh di bawah kaki kita. Bagian pertama ini kita akan lihat gimana caranya kita memanen energi ini. Intinya gimana kita bawa cairan super panas dari gudangnya di bawah tanah naik ke atas. Semuanya itu dimulai dengan ngebor. Tapi ini bukan sekedar ngebor biasa ya. Kita harus bisa sampai ke kantong-kantong panas bumi dengan presisi yang tinggi banget. Nah, inilah fondasi dari semua operasinya. Nah, yang perlu diingat nih, kita itu nggak lagi nyari minyak atau gas. Emas yang kita cari di sini itu namanya fluida panas bumi, air dan uap yang super duper panas. Inilah bahan bakar bersih yang bakal jadi penggerak utamanya. Dan yang seru, bahan bakar ini tuh ada macam-macam bentuknya. Ada yang wujudnya uap kering murni, ada yang bentuknya air super panas, atau malah campuran keduanya. Nah, jenis fluida yang kita temukan inilah yang nanti nentuin teknologi pembangkit listrik kayak apa sih yang paling pas buat dipakai. Nah, buat ngejalanin sistem ini, kita butuh dua jenis sumur yang tugasnya itu kayak yin dan yang, berlawanan tapi saling melengkapi. Sumur produksi itu ibarat sedotan raksasa yang nyedot uap panas ke atas. Terus ada sumur injeksi yang tugasnya ngembaliin air ke bawah. Keduanya ini nih yang bikin sebuah siklus, yang bikin energi ini jadi berkelanjutan. Oke, uap panasnya udah berhasil nih kita angkat ke permukaan. Sekarang, kita masuk ke jantung operasinya, pembangkit listrik. Disinilah sihir yang sebenarnya terjadi, mengubah panas jadi listrik. Gini nih alur kerjanya ya. Pertama, kalau fluida yang naik itu masih campuran, dia masuk dulu ke separator. Tugasnya, misahin uap dari air. Kedua, uap murni yang tekanannya tinggi banget dialirin lewat pipa. Ketiga, dan ini bagian serunya, uap ini muterin bilah-bilah turbin raksasa. Keempat, putaran turbin tadi langsung ngegerakin generator yang, ngehasilin listrik. Terakhir, uapnya didinginin di kondensor, biar jadi air lagi, siap buat siklus berikutnya. Tapi ternyata nggak semua sumber panas bumi itu sepanas yang kita bayangin. Makanya ada 3 sistem utama. Kalau sumbernya panas banget, kita pakai sistem uap kering atau uap kilat. Tapi inovasi yang paling keren itu ada di siklus biner. Sistem ini pinter banget soalnya dia bisa manfaatin sumber panas yang suhunya lebih adem. Artinya apa? Artinya kita bisa bangun pembangkit listrik panas bumi di lebih banyak tempat di seluruh dunia. Keren kan? Setelah listriknya jadi, perjalanan fluida ini belum selesai loh. Kita sampai di langkah terakhir yang jadi kunci kenapa energi panas bumi ini benar-benar bisa dibilang terbarukan dan bisa kita andalkan buat jangka panjang. Mungkin ada yang mikir, kenapa air sisanya nggak dibuang aja sih? Ngapain repot-repot mompa balik ke dalam bumi? Nah, jawabannya ini penting banget buat masa depan sumber energi ini. Coba bayangin, kalau kita terus-terusan nyedot fluida ini tanpa ngembaliin lagi, kita bakal kena masalah besar. Tekanan di dalam reservoirnya bakal anjlok, yang artinya produksi uap juga bakal makin dikit. Lama-lama sumber energinya bisa habis. Ini tuh persis kayak kita ngambil air dari sumur, tapi nggak pernah nunggu airnya ngisi lagi. Jadi, kuncinya di sini. Dengan menyuntikkan airnya lagi, kita itu ngejaga tekanan di dalam reservoir biar tetap stabil. Ibaratnya kita ngecharge ulang baterai alami bumi. Proses inilah yang bikin siklusnya tertutup dan ngejamin lapangan panas bumi bisa terus produksi selama puluhan tahun. Inilah yang bikin dia benar-benar terbarukan. Nah, sekarang kita udah tahu nih cara kerjanya. Yuk, kita lihat gambaran besarnya. Apa sih artinya semua ini buat masa depan energi kita? Apalagi buat negara yang ada di cincin api kayak Indonesia. Kenapa sih panas bumi ini spesial banget? Soalnya dia nawarin sesuatu yang susah ditandingin sama energi terbarukan lain, stabilitas. Beda sama matahari yang kadang ketutup awan atau angin yang bisa berhenti, panas bumi itu jalan terus, non-stop, 24/7, nggak peduli cuacanya gimana. Ini tuh sumber energi baseload yang bisa diandelin, bersih, dan datangnya dari halaman belakang rumah kita sendiri. Tapi ya, tentu aja nggak ada yang sempurna. Ada tantangan teknis yang mesti dihadapi. Misalnya, mineral dari dalam bumi itu bisa numpuk dan nyumbat pipa. Mirip kerak di keran air di rumah lah.
Peralatannya juga bisa korosi atau karatan. Makanya perawatan dan pengawasan yang benar-benar teliti itu jadi kunci. Nah, inilah intinya dari semua yang kita omongin. Kunci suksesnya energi panas bumi itu bukan cuma soal jago ngebor, tapi soal gimana kita memanage siklus produksi fluidanya, dan yang paling penting, gimana kita ngejaga kesehatan reservoirnya untuk jangka panjang. Setelah ngeliat semua prosesnya, dari uap panas di perut bumi sampai jadi listrik di rumah kita, plus segala kelebihan dan tantangannya, pertanyaan besarnya yang tetap sama. Mungkinkah energi yang andal dan bersih ini jadi tulang punggung energi kita di masa depan? Bisa nggak dia gantiin sumber energi lain yang lebih kotor? Coba, gimana menurut kalian?